Halo semuanya, kembali lagi dengan saya membahas tentang cara mengisi kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP. Nah, pada video ini adalah video terakhir kita membahas tentang K+3, yaitu tentang pencapaian tujuan. Pada K+1 penetapan tujuan, K+2 struktur dan prosesnya, dan K+3 ini adalah penilaian pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan ini yaitu bagaimana pencapaian kinerjanya. Nah, penilaian atas pencapaian tujuan SPIP dilakukan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Lembaga Daerah yang dikelompokkan menjadi 4, yaitu terdiri atas efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, di mana ini terletak pada KK 5.1 dan 5.2. 5.1a ini maksudnya sama halnya dengan K+1, yaitu penilaian capaian sasaran strategis pada Pemda, sedangkan 5.1.b ini adalah penilaian capaian strategis pada tingkat OPD. Dan pada 5.2 itu penilaian capaian outputnya. Sedangkan pada KK6 itu adalah penilaian tentang pencapaian tujuan keandalan laporan keuangan. KK7-nya yaitu penilaian pencapaian tujuan pengamanan aset negara dan daerah. Dan KK8 yaitu penilaian pencapaian tujuan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Nah, pada pertama kita membahas tentang KK 51.1a. Nah, pada KK 51.1 ini sama halnya dengan KK Lit 1, kita mengisi sasaran strategis Pemda. Apa sasaran strategisnya? Di mana sasaran strategis ini adalah turunan dari visi dan misi. Tetapi dokumen sasaran strategis indikator kinerja yang diisi pada KK Lit 3 ini yaitu dokumen laporan Lakip Pemda pada tahun sebelumnya. Misalkan sekarang adalah tahun 2023. Nah, kita kan menilainya di tengah-tengah, yaitu pada Juli 2022 sampai Juli 2023. Nah, kita pada di sini tuh kita melihat capaian kinerjanya apa. Makanya dokumen sasaran strategis yang digunakan adalah dokumen pada tahun 2022. Misalnya tahun 2022, sekarang 2023, dokumennya itu tahun 2022. Sedangkan pada KK Lit 1 yang kemarin, itu tuh dokumen sasaran strategis yang digunakan adalah dokumen strategis tahun berkenan, misalnya 2023. Sedangkan pada KK Lit 3 itu yaitu dokumen yang telah direalisasikan. Ada target dan realisasinya, sedangkan yang KK Lit 1 sebelumnya itu kan belum ada realisasinya, baru rencana. Sedangkan KK Lit 3 ini telah direalisasikan, jadi kita menilai capaian kinerjanya bagaimana. Nah, kita isilah sasaran strategis Pemdanya apa, indikator kinerjanya apa, apakah sasaran strategis ini telah berorientasi hasil atau belum. Jika ya, kita isi ya. Jika tidak, kita isi tidak. Sama seperti KK Lit 1 yang kita bahas pada video kedua. Nah, selanjutnya sasaran strategisnya relevan dan menggambarkan mandat atau tidak. Terus indikator dan targetnya kinerjanya tepat atau tidak. Datanya andal. Andal maksudnya adalah datanya itu valid atau tidak. Terus targetnya kita isi berapa, realisasinya. Lalu nanti akan menghasilkan persentase hasil realisasinya. Ingat, pada 5.1a ini adalah sasaran strategis Pemdanya. Selanjutnya yaitu pada kertas kerja 5.1b, yaitu, nah, sama halnya dengan KK Lit
1 itu pertama ada sasaran strategis Pemda tadi kita salin ke sini, lalu apakah sasaran strategisnya telah relevan atau tidak. Terus kita isi sasaran strategis OPD-nya. Apa sasaran strategis OPD? Lalu indikator kinerja sasaran strategis OPD. Lalu apakah sasaran OPD itu berorientasi hasil atau tidak? Apakah dia relevan mencapai sasaran di atasnya atau tidak? Terus indikator dan target kinerjanya sudah tepat atau belum? Dan datanya itu andal, valid atau belum atau tidak? Nah, capaian targetnya berapa dan realisasinya juga berapa? Ini pada tingkat OPD. Lalu nanti ada keluar hasil otomatis, persentase realisasinya berapa. Selanjutnya kita beralih ke kertas kerja 5.2. Nah, pada 5.2 sama halnya dengan Kakalit 1 kemarin. Ada sasaran strategis Pemda, kita salin lagi ke sini. Kita salin sasaran strategis relevan yang kita sebelumnya apakah relevan atau belum. Terus sasaran strategis OPD-nya kita salin lagi ke sini. Nah, nanti ada sasaran program. Nanti lebih rinci lagi, kita isi sasaran programnya apa. Lalu apakah sasaran program itu relevan mencapai sasaran di atasnya atau belum. Terus setelah mengisi sasaran program, isi sasaran kegiatannya, lalu indikator kegiatannya, dan apakah sasaran kegiatan itu berorientasi hasil atau belum, relevan mencapai sasaran di atasnya, indikator dan target kinerjanya tepat atau belum, terus datanya andal. Andal maksudnya adalah sudah valid, tahu belum, terus targetnya kita isi berapa, realisasinya nanti persentase realisasinya otomatis telah terisi. Nah, setelah itu kita mengisi KK kertas kerja 6. Nah, kertas kerja 6 ini mengenai tentang penilaian pencapaian tujuan keandalan pelaporan keuangan. Nanti di sini wajib diisi. Maksud T ini adalah opini BPK terhadap laporan keuangan tahun berkenan. Ini tahun sebelumnya, misalnya ini tahun 2023, ini 2022, ini 2021, 2020, dan seterusnya. Nanti kita mengisi secara ringkas saja. Misalnya kalau dia WTP, kita isi secara ringkas uraiannya, lalu penyebabnya apa. Ini adalah wajib diisi. Selanjutnya kakak kertas kerja 7, yaitu penilaian pencapaian tujuan tentang pengamanan aset negara dan daerah. Tentang pengamanan aset negara. Nah, penilaian ini juga sama. Kita memberikan catatan terkait pengamanan aset dan kategori pengamanan asetnya. Ada keamanan administrasi dan fisik, keamanan hukum, lalu nanti kita isi catatannya, ini wajib diisi. Setelah itu, kertas kerja 8, yaitu mengenai penilaian pencapaian tujuan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kan telah ada opini dari BPK, lalu kita apakah ada temuan, kita isi di sini jumlah temuan per LHP-nya pada tahun berkenan, tahun sebelumnya, sampai 5 tahun ke belakang. Ini wajib kita isi. Nah, nanti setelah kita isi kertas kerja 5.1.A sampai kertas kerja 8 ini, maka kesimpulan hasil dari semua kertas kerja ini akan muncul pada Kakalit 3. Jadi hasil penilaian mandiri kita nanti akan muncul di Kakalit 3 ini. Nah, setelah kita isi semua Kakalit 1, 2, 3 dan masing-masing kertas kerjanya, nanti hasilnya akan ada di Kakalit SPIP ini. Ini adalah hasil dari kertas kerja yang telah kita isi dari Kakalit 1 sampai Kakalit 3. Nanti ada nilainya.
atas penilaian mandiri yang telah kita isi tadi. Nah, semuanya kita isi karena akan berpengaruh nanti pada bobot, skor, dan nilainya masing-masing. Sekian dari video tentang penilaian maturitas penyangga SPIP mengenai kertas kerja. Terima kasih. Semoga bermanfaat.